Oke, teman-teman, kali ini masih di babnya riset ya. Kali ini kita akan bagaimana meriset kata kunci untuk interior marmer. Intinya interior yang berbahan dasar marmer ini punyanya salah satu teman ya yang ada di Malang. Beliau punya usaha interior marmer seperti ini ya. Lantai marmer, air mancur terus dari marmer. Ini produknya sangat-sangat eksklusif ya. Hanya untuk mungkin rumah, kalau rumah mungkin rumahnya orang kaya gitu ya. Nah, terus mungkin kalau buat masjid, terus buat tempat ibadah yang lain ya, agama-agama yang lain juga sih biasanya. Nah, kayak gini kan kayak prasasti. Nah, itu terus intinya semua yang berdasarkan marmer ya, pilar marmer dan lain sebagainya. Ini ya. Intinya proyek besar lah kalau saya tangkapnya, dan ini memang bukan bukan uang sedikit ya kalau memang berfokus pada interior dan apa namanya dari sisi anunya bisnisnya ya. Oke, langsung saja seperti biasa. Oke, kenapa Mas kok harus riset? Yang pertama untuk meminimalisir persaingan. Jadi ada kaitannya sama long tail keyword. Long tail keyword itu kata kunci yang panjang. Misalkan interior marmer, ya itu namanya kata kunci pendek atau short tail ya. Kalau misalkan jasa pasang interior marmer murah untuk masjid di Malang, nah itu namanya long tail keyword. Artinya apa? Dengan riset ini kita bisa meminimalisir persaingan di khususnya di Google ya. Oke, langsung saja kita buka Google. Nah, saran saya pakai yang Guess. Google pakai yang Guess. Buka Google seperti ini, pakai yang Guess. Nah, pencet sini ya, pojok kanan atas, pakai yang Guess. Open Guest Profile atau buka sebagai tamu. Karena apa? Kalau Anda tidak membuka yang Guest, datanya tidak valid karena ada bekas ketikannya atau bekas cookie-nya itu ya. Oke, kita buka di sini google.co.id, google.co.id. Nah, tetap logout aja. Nah, misalkan di sini kita ketik interior marmer. Nah, ini adalah kata kunci yang disarankan Google ya untuk kata kunci interior marmer. Nah, nggak usah di enter. Nah, misalkan, nah ada kata kunci turunannya di tengahnya ini kan ada dinding, ada lantai. Nah, ini adalah saran dari Google. Untuk muncul di sini membutuhkan 1000 ketikan. Untuk muncul di sini membutuhkan 1000 ketikan. Sudah saya tulis di sini ya. Oke, bahan riset seperti biasa kita pakai persamaan kata. Kita buka riset yang baru ya, Excel baru. Nah, seperti biasa dituliskan di sini kayak bikin apa ya, burang-burangnya atau form-formnya ya. Misalkan di sini persamaan kata. Saya besarkan dulu fontnya biar nanti kalau dilihat dari laptop maupun dilihat dari HP enak ya. Oke, persamaan kata. Setelah itu yang kedua adalah di sini kita masukkan buying keyword ya, buying keyword. Nah, sebentar, saya rekap lagi ya. Buying keyword. Nah, terus berikutnya varian, varian produknya ya. Terus varian, terus target market. Yang berikutnya adalah kota target, kota target. Berikutnya adalah bombastis ya, kata kata bombastis yang itu tidak wajib ya, tetapi nanti akan saya bahas juga. Berikutnya ini mungkin saya tambahkan lagi data Google Trends. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu apa itu Google, apa itu Google Trends. Oke, kita berfokus pada persamaan kata. Yang pertama adalah kita tulis di sini. Jadi kalau kita riset itu harus berpandangan dari sudut pandang calon konsumen. Nah, kira-kira kalau orang mau beli ini tadi mana ya? Kita enter dulu. Ya, interior manner. Kira-kira kalau orang mau beli ini ngetiknya apa? Saya kasih perumpamaan ya, saya kasih analogi ya. Misalkan gini.
Saya kasih perumpamaan. Misalkan saya ketik di sini air putih. Oke, saya klik gambar. Nah, kira-kira kalau Anda berposisi sebagai pembeli dan Anda mau beli produk ini, ngetiknya apa? Oke, yang pertama adalah air putih, betul. Satu. Yang kedua adalah air minum. Yang ketiga bisa ngetik air mineral. Yang keempat bisa mengetikkan air putih. Yang kelima bisa mengetikkan air aqua. Yang keenam dan seterusnya ya. Mungkin kalau Jawa ini mungkin banyu ngombe dan lain sebagainya ya. Intinya adalah apa yang berkaitan dengan produk ini yang diketikkan calon customer Anda. Itu yang disamakan persamaan kata. Kalau bahasa SEO-nya similar keyword itu ya. Tapi intinya yang saya sederhanakan menjadi persamaan kata. Sama saya kasih ini misalkan sandal bahagia. Bahagia. Oke, saya kasih perumpamaan. Mungkin di satu daerah ada yang ngetik terompah ya. Di daerah lain mungkin ngetiknya sandal kayu. Di daerah lainnya lagi ngetiknya sandal wudhu. Di kota lain lagi ngetiknya sandal terapi karena dari kayu ya mungkin ada medisnya segala macam. Di daerah lain ngetiknya sandal gapia. Ada gapia, ada bagia. Nah, itu adalah sebutan-sebutan dari calon customer Anda yang mana itu harus Anda kumpulkan sebagai data di sini nanti. Oke, kembali ke topik. Oke, kita ketik di sini adalah interior marmer. Oke, ya, kita letakkan di sini ya. Kita letakkan di sini berarti persamaan kata yang pertama adalah interior marmer. Nah, sekarang interior itu ada apa aja? Nah, Anda lihat di sini. Nah, misalkan saya ambil sampel ya. Oke, ini aja lah. Nah, mana ya? Ntar. Oke, yang ini. Nah, kira-kira kalau orang mau beli di sini kan interior kan tidak hanya serangkaian besarnya kan anu ya interior. Interior kan komponennya banyak. Ada kursi, ada lantai, ada dinding. Nah, kira-kira boleh nggak saya mengetikkan lantai marmer? Ya tentu saja boleh karena memang lantai adalah bagian dari interior. Interior adalah bagian dalam rumah itu lah ada dinding, ada lantai dan lain sebagainya. Dan nanti mungkin bisa jadi referensi juga teman-teman yang jualan properti ya. Nanti mungkin bisa jadi referensi ya video ini ya. Oke, berikutnya kita ketik di sini lantai lantai marmer. Bisa mengetikkan lagi dinding marmer. Nah, sederhana. Interior komponennya apa saja gitu ya. Nah, bisa kembangin lagi pakai ChatGPT. Buka lagi ChatGPT-nya kayak gini ya. Nah, intinya di sini saya pakai tiga tools ya. Google Suggest ya kayak tadi ya. Yang kedua Google Trend, yang ketiga adalah ChatGPT. Nah, Google Suggest itu seperti apa, Mas? Seperti tadi itu. Nah, misalkan kita buka gini, kita ketik misalkan jual apa tadi? Lantai marmer. Nah, ini adalah yang bercetak tipis, ini adalah yang kita ketikkan, sedangkan yang bercetak tebal adalah saran dari Google atau istilahnya Google Suggest. Nah, misalkan jual lantai di, nah rata-rata orang yang ngetik lantai ada di sini. Lantai vinil yang ngetik ada di Bali, sedangkan lantai karpet yang ngetikkan ada di Medan. Yang bercetak tebal ini adalah saran dari Google, yang bercetak tipis adalah itu apa yang kita ketikkan. Jadi Google Suggest itu adalah saran dari Google. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, saran itu apa? Ini yang bercetak tebal ini. Begitu. Nah, oke lanjutkan lagi. Jadi kalau Anda ya untuk muncul di sini itu membutuhkan 1.000 ketikan. Jual lantai Bali 1.000 orang. Jual lantai Medan 1.000 orang. Oleh sebab itu, kalau Anda mau bikin konten, kalau Anda mau bikin postingan, kalau Anda mau bikin suatu artikel, jadi harus merujuk dari saran dari Google, kata kunci dari Google, tidak mengarang sendiri ya. Nah, gitu ya, tidak pakai brand Anda kan tidak semua orang mengenal brand Anda. Oke, kembali ke topiknya lagi. Sekarang kita buka ChatGPT tadi ya, ChatGPT misalkan apa ya? Komponen dari interior. Interior. Oke. Nah, dinding. Oke.
dinding, lantai, terus apa lagi ya? Plafon. Nah, jangan langsung percaya sama ChatGPT. Kita validasi ke Google, kita pastikan di Google ada nggak yang mengetik. Nah, suggest-nya ada nggak nih? Oke, ketik ya, dinding marmer, ada nggak ya? Dinding marmer. Oh, ada ya yang ngetik ya. Dinding marmer. Oke, nah ini ya. Ada ya. Nah, ini nanti kita kunci varian ya. Ada kamar mandi, kamar tidur, ada masjid, travertine dan nah, ini nanti menjadi referensi tambahan. Nah, kalau muncul 10 berarti pencariannya banyak. Kalau muncul 10 berarti pencariannya besar, volume pencariannya besar. Karena di sini saja ya dinding marmer PVC aja sudah 1.000 orang yang mengetik. Apalagi kalikan 10 berarti 10.000 orang yang mengetik dinding marmer. Nah, seperti itu pemahaman sederhananya. Kembali, oke, jadi dinding marmer kita pakai ya. Lantai marmer, ada nggak yang mengetikkan? Lantai marmer. Tetap di mode quiz ya, di gini ya. Nah, ini ada lantai marmer Tulungagung. Berarti marmer yang terkenal berbahan, mohon maaf, diambil dari batu marmer mungkin dari Tulungagung ya. Mungkin. Nah, yang diminati customer seperti apa? Nah, ini adalah ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang motif kayu, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah long tail keyword atau kata kunci panjang yang terdiri dari lebih dari 3 kata. Oke, lantai marmer bisa kita pakai di persamaan kata. Oke, kita simpan dulu ya Excel-nya ya, biar nggak hilang nanti ya. Riset interior marmer. Oke, berikutnya apalagi ya komponen dari ini ya lantai, plafon. Nah, kita cek di ininya, plafon marmer ada nggak yang ngetik? Ada. Oke, kita list aja dulu plafon marmer gitu ya. Plafon marmer, plafon marmer. Interior kan banyak. Oke. Terus apa lagi? Furniture, furniture marmer. Tulis furniture apa furniture saya lidah deso gitu ya. Oke, kita tulis dulu ya. Furnitur marmer. Kita letakkan dulu di Excel sini ya. Apalagi komponennya plafon, lighting apa ya, akses dekorasi, jendela, jendela marmer, pintu marmer. Kalau ada bisa kita pakai. Nah, jendela marmer ya. Terus apa lagi? Jendela. Nah, pokoknya intinya seperti itu. Jendela marmer. Nah, kita lihat di website aja ya. Saya nggak saya pelajari juga dari websitenya ini ya. Oke, ini ada dinding ya, tempat dupa dan sebagainya. Ini apa ini? Prasasti marmer. Kita cek dulu di Google ya. Kalau ada baru kita pakai. Nah, prasasti marmer. Oke, kita letakkan di sini ya, Excel ya. Oke, prasasti marmer. Nah, oke, apalagi pilar marmer ya. Pilar, pilar kok Jawa kok cagak gitu. Ya. Nah, oke. Pilar marmer masjid, pilar marmer minimalis. Oke. Nah, begitulah. Oke, kita letakkan di sini pilar marmer. Apalagi kita masukkan lagi souvenir marmer. Souvenir katanya boleh juga lah kita list dulu. Souvenir, tapi beliaunya katanya tidak berfokus pada souvenir, fokusnya pada yang interior aja ya, enggak. Jadi kita skip aja souvenirnya. Berikutnya air mancur, marmer. Countertop ini apa ya? Air mancur, ada nggak di Google-nya? Kalau ada baru kita pakai gitu ya. Pilar, apalagi ya? Tadi air mancur. Air mancur kan eksterior, mas. Tidak apa-apa, beliaunya memang jualan ya. Udah kita list aja ya. Oke, kita letakkan di sini. Oke, berikutnya apalagi ya yang beliau di websitenya lantai countertop. Countertop ini saya belum paham apa ini. Countertop itu oh kayak apa ya? Meja gitu ya. Countertop marmer.
counter top marmer. Nah, ada yang ngetik ya, kita pakai dulu. Oke, satu lagi mungkin kitchen set marmer. Oke, ada nggak yang ngetik ya? Kitchen set marmer. Nah, ini ada ya. Oke, terus kita letakkan di sini. Oke, kita menemukan sekitar 11 istilah. Nah, kira-kira metode berikutnya adalah penyeleksian menggunakan Google Trend. Oke, buka Google-nya seperti ini, Anda buka Google Trend. Nah, Google Trend fungsinya buat apa, Mas? Oke, nanti saya jelaskan. Oke, kita ketikkan dulu yang pertama yaitu ini satu persatu kita seleksi menggunakan Google Trend. Google Trend yang pertama bisa melihat wilayah yang menghentikan produk kita. Oke, kita letakkan di sini ya. Oke, interior marmer. Kita cari. Oke. Filternya jadikan 12 bulan terakhir. Biar apa, Mas? Biar rata antara Januari sampai Desember. Nah, gitu ya. Biar menjadi rata-rata dalam 1 tahun. Di Indonesia, yang mengetikkan interior marmer selama 12 bulan terakhir, kita lihat nih grafiknya. Ternyata ada di mana? Ada di Jakarta sama Jawa Barat. Itu ya. Berikutnya, data berikutnya kita bandingkan dengan data yang kedua. Ini bisa kita bandingkan atau bisa kita komparasi gitu ya. Oke, kita letakkan di sini. Oke, kita letakkan di oke, sini ya. Nah, kita bandingkan nih antara interior dengan lantai mermer padahal produknya sama, tetapi penyebutannya yang berbeda. Beda. Oh, ternyata di Indonesia selama 12 bulan terakhir lantai lebih banyak dicari daripada interior gitu ya. Padahal mungkin produknya sama, tetapi penyebutan orang bisa berbeda. Beda. Kayak saya sebutkan tadi loh, ada air minum, ada yang ngetik banyu ngombe, ada yang ngetik banyu putih, dan lain sebagainya. Itu adalah penyebutan orang di wilayahnya masing-masing. Dan itu kita tidak bisa kita generalisir ya. Oh, ternyata semua orang Indonesia ngetiknya air minum. Belum tentu. Orang Madura punya bahasa sendiri, orang Jawa punya bahasa sendiri. Lah, kalau Anda mau di Indonesia berarti pakai bahasa Indonesia. Tetapi kalau jualan lokal misalkan di Madura berarti pakai bahasa Madura. Kalau jualannya lokal di Jawa berarti Anda harus pakai bahasa Jawa, harus menyesuaikan siapa market Anda gitu ya. Oke. Oke, kalau jualan di Jakarta berarti jualanlah dengan istilah interior marmer. Sedangkan untuk di Bali, oh Bali ngetiknya lantai marmer, Sulawesi dan lain sebagainya. Jakarta malah nomor 3. Oke, ini persentase aja sih. Nanti enggak terlalu penting kalau angka-angkanya ini. Yang penting adalah grafik provinsinya. Oke, selanjutnya kita bandingkan dengan kata kunci yang belum masuk. Dinding marmer kita letakkan di sini ya. Ini bisa 5 kotak ya. Oke, enter. Oke, dinding marmer. Nah, ini ada datanya nih. Nah, lantai, peringkat pertama masih lantai marmer, peringkat kedua dinding marmer. Oke, berikutnya kita letak lagi plafon marmer. Kita letakkan di sini. Oke, plafon marmer. Datanya kecil. Nah, oke, kita bandingkan lagi dengan yang lainnya. Misalkan furnitur marmer. Oke, kita bandingkan di sini ya. Paste, kita enter. Oke, ternyata juga kecil datanya, bahkan tidak ada. Lah, untuk muncul di sini membutuhkan 10.000 ketikan. Jadi kadangkala ada kata kunci yang muncul di sini ya. Kata kunci yang muncul di sini, tetapi tidak muncul di Google Trend. Itu artinya sudah muncul di Google saja karena sudah diketikkan 1.000 orang, tetapi pengetikannya belum 10.000. Jadi sehingga tidak masuk di Google Trend. Sudah masuk di Google sini, tetapi belum masuk di Google Trend karena pengetikannya sudah masuk 1.000 ketikan, 1.000 gadget yang mengetik. Nah, tetapi belum 10.000. Begitu. Oke, lanjutkan ke kata kunci berikutnya. Jendela marmer. Kita letakkan di sini. Kita gantikan dengan kata kunci yang paling rendah atau yang tidak ada datanya. Oke, interior saya gantikan dengan jendela marmer ya. Oke, kita enter. Juga tidak ada datanya. Oke, kita letakkan lagi prasasti marmer.
Kita gantikan dengan datanya yang kecil ya. Oh, juga tidak ada datanya. Terus kita letakkan lagi kata kunci yang berikutnya, pilar marmer. Oke, pilar marmer. Kita gantikan dengan kata kunci yang belum masuk ya. Oke, pilar marmer. Enter. Ya tidak ada juga. Oke, berikutnya kita masukkan lagi air mancur marmer. Ada gak ya yang ngetik? Nah, segmennya tertinggi masih lantai dan dinding ya. Oke, nanti akan kita jelaskan lagi. Oke, air mancur marmer juga tidak ada datanya. Datanya belum banyak. Sudah muncul di sini, tetapi belum muncul di sini. Sudah diketikkan 1.000 orang, tetapi belum muncul 10.000 pengetikan. Lanjutkan ke kantor top marmer. Kantor top ini, bentar, saya kasih dulu. Nah, kayak gini ya, kantor top marmer. Kantor top marmer. Oke, kita letakkan di sini. Kantor top, letakkan di Google Trend ya. Nah, datanya juga tidak ada sama sekali. Apa ini? Plafon, plafon masih mungkin ya. Plafon masih memungkinkan ada datanya. Oke, berikutnya adalah kata kunci yang terakhir yaitu kitchen set marmer. Oke, kitchen set marmer. Tidak ada juga. Peringkat pertama masih dipegang lantai marmer. Jadi teman-teman sekalian, ini bagaikan pemilu ya. Oh, pemilu calon calon pertama menang, calon kedua, peringkat kedua lagi gitu aja sederhananya. Oke, peringkat pertama masih sih lantai marmer. Oke, kita sampingnya kita kita bikin peringkat gitu ya. Kita klik di sini, klik insert. Nah, kita kasih di sini peringkat. Peringkat satu masih lantai marmer, sedangkan peringkat kedua adalah dinding marmer. Oke, berikutnya yang ketiga adalah siapa ini ya? Peringkat ketiganya adalah pilar, terus sama plafon ya. Plafon, datanya tidak seberapa. Oke, ini peringkat, plafon sama pilar. Anggaplah plafon peringkat 4 ya. Plafon peringkat 3, pilar peringkat 4. Yang lain nggak ada datanya. Oke, di sini kita punya 4 data. Oke, kita jelaskan lagi. Sedangkan yang kitchen set diketikkan di mana? Di Jakarta, Jatim, sama Jabar. Oke, lantai marmer diketikkan di mana? Di Bali, Sulawesi, Jakarta, dan 20 wilayah lainnya. Oke, berikutnya adalah dinding marmer. Dinding diketikkan di mana? Jatim, Jateng, Sulsel, dan lain sebagainya. Oke, berarti orang Jawa Timur lebih mencari dinding. Sedangkan orang Bali lebih mencari lantai. Nah, begitu ya. Terus dan seterusnya ya. Sedangkan orang mana ya? Orang Jateng lebih mencari plafon. Artinya apa? Setiap daerah mempunyai kebutuhan pasar yang berbeda. Beda nih, Jawa Tengah butuhnya adalah plafon, sedangkan Jawa Timur butuhnya adalah dinding, sedangkan yang Bali butuhnya adalah lantai. Dan semuanya berbahan dasar marmer dan itu yang bisa Anda maksimalkan. Oh, orang Bali sama Sulawesi butuhnya lantai marmer. Sedangkan orang Jawa Timur dan Jawa Tengah butuhnya dinding. Nah, yang Jawa Tengah dan Jawa Timur butuhnya plafon. Kalau pilar di Jawa Timur dan Jawa Barat. Kalau pilar mungkin khusus ya, karena memang bangunannya kan harus besar ya. Kalau memang pilar marmer ya, bisa masjid atau mungkin masjid-masjid besar ya. Oke, dan mungkin tempat ibadah agama lain juga tidak menutup kemungkinan pakai pilar itu ya. Oke, baik berikutnya adalah oke, data ini ya. Kemudian data Google Trend, ini kita ambil dari mana Mas? Dari sini. Peringkat satunya adalah dinding marmer ya, peringkat satu ya. Oke, kita ambil datanya dari dinding marmer. Nah, ini kan dinding marmer ya. Ini ada tombol download. Anda klik di sini ya, yang panah ke bawah itu ya. Oke, di sini akan kita download provinsinya. Provinsi dari Jawa Timur sampai ke bawah ini ya.
Oke, kita perpanjang. Nah, ini Jawa Timur sampai bawah ini kita copy. Nah, sampai Jambi nih ya. Ya, ada sekitar 34 provinsi. Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Oke, kita letakkan di data Google Trend di sini ya. Ini berdasarkan peringkatnya yang paling atas. Ini ya, dari sisi ini ya. Maaf, maaf. Dinding marmer ya, ya, dari peringkat teratasnya ini ya. Ada sekitar 18 provinsi dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke sini. Oke, nanti akan kita jabarkan lagi. Oke, dinding ya, karena peringkat satunya adalah, oh maaf, maaf, peringkat satunya adalah lantai. Saya ralat ya, saya revisi ya. Oke, berarti yang saya download adalah datanya si lantai, lantai. Oke, maaf, maaf, ada kesalahan. Saya download ya datanya si ini ya dari Bali, peringkat satunya Bali ini ya, Bali sampai bawah sampai Bangka Belitung ya. Kita gantikan dengan yang tadi. Ini kita timpa aja ya. Kita tumpuk plek. Nah, oke, Bali menjadi nomor satu. Oke ya. Nah, nanti per provinsi akan kita jabarkan lagi di sini kota targetnya. Jadi kota target adalah merujuk dari provinsi yang disarankan dari Google Trend yaitu menurut provinsi teratasnya yaitu mungkin Bali dulu nanti akan kita sasar. Oke, berikutnya form-form yang lain atau kolom-kolom yang lain akan kita isi ya bertahap ya. Oke, peringkat satunya adalah lantai marmer. Bang Giwat itu apa Mas? Oke, kita kembalikan ke sini ya. Oke, lantai marmer. Tetap di mode quest ya, biar datanya lebih valid ya. Oke, oke. Nah, ini misalkan lantai marmer. Oke, kita letakkan di sini misalkan kata jual. Nah, jual ini adalah buying keyword. Buying keyword adalah yang mengawali kata kunci ya. Jual, agen, grosir, supplier, distributor, agen, reseller, dan lain sebagainya. Itu adalah kata yang mengawali kata kunci. Oke, jual. Terus ada lagi tempat jual. Ada jual, ada tempat jual. Oke. Oke, kita letakkan di sini ya. Kita letakkan di buying keyword. Jual, terus ada lagi tempat jual. Ada jual, ada tempat jual. Pasang ada nggak Mas? Oke, jasa pasang ada nggak ya? Ada atau tidaknya ini jasa poles. Kayaknya beliau jasanya tidak poles, kayak pasang baru ya. Jasa pasang. Ada jasa pasang ya. Jasa pasang. Kita letakkan di ini ya. Jasa pasang. Jasa pasang. Ada yang ketikan lagi mungkin jasa jasa poles enggak lah ya. Jasa cleaning, jasa buat mungkin ya. Oke, jasa pemasangan. Ada jasa pasang, ada jasa pemasangan ya. Oke, jasa pasang, ada jasa pemasangan, ada jasa buat ya. Jasa pasang, jasa buat, ada lagi jasa pemasangan. Oke, apalagi ya? Toko atau produsen mungkin ya. Produsen. Oke, ada produsen, distributor. Ada ya? Ada produsen, ada distributor. Oke, ada produsen, ada distributor. Pabrik mungkin ada ya. Pabrik marmer ya. Pabrik, pabrik. Oke, pabrik mungkin lantai. Pabrik ada lah ya, suggest-nya ya. Pabrik kita letakkan di Excel lah ya. Jadi semua data yang di Excel ini adalah tidak boleh ngarang. Ya, tidak boleh ngarang dan harus sesuai dengan data di Google, sesuai dengan risetnya. Gitu ya. Pabrik, terus apa lagi misalkan supplier mungkin ya. Supplier, sub, supplier. Ada ya, supplier, marmer ya, supplier. Dan lain sebagainya. Ada toko, ada tempat produksi mungkin ya kita ketikkan mungkin ada enggak ya
tempat produksi, tempat buat ya, buat ada tempat buat ya, tempat pesan mungkin ya, tidak ada tempat pesan. Oke, tempat pesan. Apa ya? Tempat air, oke. Tempat pesan, tempat buat tadi ya, tempat buat, oke dan lain sebagainya, oke. Oke, berikutnya varian. Varian itu bisa ke motifnya, mungkin ya. Kalau kalau kitchen set kan komponen kitchen setnya, kalau interior ya komponen interiornya mungkin ya. Varian atau motif, ya varian atau motif. Nah, kita ketikkan saja di sini. Kita ketikkan di sini ya, misalkan marmer, motif. Nah, ini ada marmer, motif, dan lain sebagainya ya. Ini ada motif teraso, motif apa dan lain sebagainya. Oke, kita anu aja. Oke, kita rekap dulu. Oke, varian ya. Varian itu bisa ke kalau produk misalkan madu kan lebih ke rasa-rasanya mungkin ya atau mungkin nektarnya. Kalau ini kan produk ini kan lebih ke motifnya ya. Motif kayu. Oke, kita ketik sini motif. Oke, kita perbanyak di sini ya. Ini klik di seret seret. Oke, tinggal ketik satu-satu ya. Kayu. Motif batu alam. Alam. Oke, terus motif emas. Nanti diseleksi lagi Pak Nggih. Soalnya saya ngikut Google aja. Mungkin nggak jual yang batok emas ya, nggak usah diambil. Mungkin nggak jual yang teraso ya, teraso nggak usah diambil. Granit, granit, granit. Oke, teraso, bunga. Teraso saya penasaran apa ini teraso ya? Oh ini ya apa bintik-bintik itu ya, kayak. Oke, teraso. Oke, kita letakkan juga teraso, teraso, terus bunga. Kalau bunga umum lah saya udah paham. Bunga, motif, hitam, gold ya. Gold. Terus apa lagi ini? Travertine itu saya penasaran apa ya travertine? Travertine. Oh, motif kayu gitu ya. Motif mirip-mirip kayak kayu ya. Travertine. Nah, inilah yang disebut dengan long tail keyword atau kata kunci panjang ya. Travertine. Oke, motifnya bisa ke bahannya. Oke. Kalau marmer apa ya? Mungkin daerah asalnya ya, kayak Tulungagung gitu mungkin ya. Coba kita riset lagi ya. Marmer asli Tulung enggak ada ya. Marmer warna mungkin ya. Warna lantai marmer ya. Lantai marmer. Oke, ini ya. Motif tadi sudah. Oke. Bahan oh enggak ada. Kamar mandi. Untuk oke. Oke, ini mungkin cukup ini dulu ya untuk varian ya. Target market itu siapa sih yang pakai? Nah, kira-kira marmer ini dipakai di bangunan apa? Misalkan pastinya yang untuk masjid. Terus apa lagi? Lantai marmer untuk, nah ini ada tadi ya, suggest tadi. Untuk, ini marmer untuk lantai. Nah, gini ya. Nah, ada rumah, ada kamar mandi, ada ruang tamu. Oke, ada rumah untuk rumah, untuk kamar mandi. Nah, semuanya kaitannya dengan interior ya, karena kita sedang membahas interior
marmer untuk kamar mandi, untuk tadi apa ya? Saya lupa ya. Untuk ini ruang tamu kamar mandi, ruang tamu. Kalau PVC itu apa ya? Bentar, saya penasaran. Marmer PVC apa ya? Nggak paham. Nggak khawatir salah saya. Marmer PVC, marmer untuk. Nah, ini ada marmer untuk. Nah, ini kita anu ya. Ini untuk makam ya. Oke, kita letakkan dulu ya ini. Ini segmentasinya ya. Segmentasinya untuk bahan marmer ya. Oke. Untuk meja dapur ini kan banyak. Ya, kita list ya semua ya. Untuk kita seret. Salah-salah. Seret. Nah, oke. Untuk meja dapur. Nah, untuk kitchen set, untuk dinding tadi ya, untuk dinding, lagi untuk kitchen set ya, kitchen set, oke, untuk lantai sudah, untuk makam, nah untuk makam, untuk meja makan tadi sudah ya, untuk makam, untuk dapur, untuk kuburan ya, untuk dapur. Oh, ini saya baru tahu ternyata orang kaya kuburannya pun pakai marmer ya. Oh, sangar ya. Kuburan. Ya, semoga yang dikubur juga terang kuburannya. Oke, kuburan terus apa lagi ya? Kita riset lagi ya. Nah, kaitannya untuk air mancur mungkin ya. Untuk air mancur ada nggak ya? Air tidak ada. Untuk ruang tidak ada. Lantai apalagi ya? Saya tidak paham tentang interior nanti. Ini ya kan by riset aja, by data aja. Di luar ini mungkin ada kembangin lagi ya. Oke, sudah ini mungkin ini dulu ya dari komponen target market ya. Kota target. Nah, kota target ini Anda jabarkan dari provinsi di Bali, provinsi di Sulawesi Utara, DKI, Banten. Lah, gampangnya bisa pakai ChatGPT. Langsung saja kita buka di ChatGPT seperti ini ya. Oke, ChatGPT seperti ini kita masukkan perintahnya. Anda bisa contek, Anda bisa screenshot, Anda bisa ulang-ulang video ini ya. Misalkan daftar ringkas kabupaten dan kota di Bali, di Provinsi Bali. Enter. Oke. Nah, ini kan ada penulisan kabupaten dan kota. Saya revisi lagi. Saya nggak mau nampilin ininya. Jadi nanti ketika dicantumkan di Excel nggak terlalu panjang ya. Tampilkan tanpa penulisan kota dan kabupaten di awalnya. Enter. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini nih tok, saya maunya nampilin ini tok. Oke. Ini ya, intinya kalau ChatGPT atau AI yang lain itu kalau perintahnya sudah betul, perintah di awal sudah betul, perintah berikutnya tinggal mengikuti. Contoh, itu yang saya pelajari dari AI ya selama kurang lebih 1 tahun ini ya. Saya ngotak-ngatik ChatGPT dan teman-temannya ya. Ada Copilot, ada apa lagi? Gemini, ya banyak sekali AI-nya. Oke, terus berikutnya Bali sudah. Bali. Oke, Bali kita letakkan dulu di sini ya. Badung, sorry sorry, Badung bukan Bandung, keliru nanti. Oke, kita copy, kita letakkan di sini. Oke, kita paste. Nah, intinya adalah kita mencari provinsi yang ada di sini. Oke, katakanlah kita target 10 dulu lah ya, 10 provinsi dulu ya. 10 provinsi dulu, misalkan ini ya. Berarti yang belum masuk adalah Sulawesi sampai Jawa, Kalimantan Selatan. Gampangnya kita copy aja nih, kita copy, kita letakkan di ChatGPT. Nah, ini ya, kita letakkan di ChatGPT kayak gini tadi. Nah, karena perintah di sini sudah betul, perintah berikutnya tinggal melanjutkan. Oke, lanjut.
lanjutkan dengan nah titik dua terus itu tadi kita paste paste as plain text ya. Oke, enter kayak gini ya. Oke. Nah, terus belakangnya kita kasih koma, nggak usah koma ya. Kita coba dulu ya. Enter. Ini kan 9 provinsi setelahnya ya, setelah Bali ini loh ya. Yang Bali kan udah kita cari nih, tinggal yang bawahnya Sulawesi sampai Kalimantan. Oke. Lanjutkan dengan bawahnya. Kita enter. Oke. Sulawesi Utara muncul. Oke, DKI muncul, Banten muncul, Sulawesi Selatan muncul. Oke, Jawa Timur muncul. Simple ya, pakai enak. Dulu belum ini, belum ada ini. Oh, saya Soro nyarinya lewat Wikipedia. Saya tak copy satu, taruh si Jawa Timur dari Bangkalan sampai mana Banyuwangi tak copy satu gitu. Nah ini enak. Sekarang ada ChatGPT sekali perintah betul, lanjutkan. Nah, oke kita copy semua ya, kita copy semua ya sampai atas, sampai mana tadi ya? Sampai daerah, di Bali kan udah ya, sampai Sulawesi Utara ini ya, kita copy. Biar nggak berantakan, kita oper ke Notepad dulu. Biar nggak berantakan ya. Oke, kita paste. Kita buka Notepad dulu aja. Kita paste di sini. Oke, ini kan buka anu ya. Nah, ini kan nggak berantakan toh. Nah, yang provinsi kita hilangkan aja, Sulawesi Utara. Oke, terus berikutnya mana lagi ya? Oke, DKI Jakarta ini kita, maksudnya yang berbau provinsinya kita buang aja. Jadi kita cuman ambil kabupatennya aja. Banten, Banten ini kita buang aja. Tangsel, Sulawesi Selatan kita buang ya. Gitu ya. Oke. Selayar, oke. Jawa Timur, nah ini kita buang aja. Oke. Kalimantan Timur, intinya yang provinsinya kita delete aja. Kita langsung ke kabupatennya aja. Jawa Tengah, ke bawah sedikit ada NTB, terus berikutnya Kalsel. Kebanyakan, kebanyakan. Ah, sudah. Oke, kita copy semua, Ctrl A, kita cut, kembalikan ke Notepad. Maaf, kembalikan ke Excel, langsung pepetin aja di sini. Kita paste. Oke, sudah kita mengambil dari Bali sampai Kalimantan Selatan. Per kabupatennya melalui ChatGPT ini sekitar ada berapa nih? Angka di bawah ini sekitar 169. Sama ininya berarti mungkin 168 lah ya. 168. Nah, ini di bawahnya sini 169 provinsi. Oh, mohon maaf. 168 kabupatennya. Oke, berikutnya kita simpan. Mas, berikutnya ada kata bombastis. Ini opsional, bisa Anda pakai, bisa Anda enggak ya. Oke, tapi saya peragakan coba. Kata bombastis itu fungsinya buat apa, Mas? Oke, kita buka Google dulu. Google dulu, kita ketik di sini. Kata bombastis di mall. Oke, kita enter ya. Kita ketikkan gambar. Nah, kayak gini. Misalkan Anda ketik, gini aja, diskon di mall ya. Diskon di mall. Nah, misalkan kalau Anda buka masuk ke mall, khususnya emak-emak ya, lihat tulisan sale, diskon, terus promo terbatas. Dan itu kan sebetulnya kan strateginya mereka biar kita datang ke tokonya dia. Biar kalau di online itu kayak istilahnya kayak clickbait gitu. Jadi istilahnya biar orang itu segera ngeklik iklannya kita gitu aja. Strategi halus ya, secara gitu ya. Padahal aslinya lah kalau Anda datang ke mall sampai kapanpun, walaupun sampai kiamat nanti ya, diskon itu tetap ada Bapak Ibu. Jadi itu hanya strategi promosi. Jadi kalau mau Anda ke mall belilah sesuai kebutuhan ya, bukan keinginan biar tidak boros. Oke, kembali ke topik. Oke, sudah ke sini, sudah ya. Kabupatennya sudah kita breakdown ya, kita cari. Kata bombastis, oke, ChatGPT seperti ini. Oke, bawahnya kita tulis buatkan 20 kata bombastis. Bombastis untuk menjual interior marmer. Enter. Bawah. Nah, ini ada mewah, elegan, berkelas, eksklusif, istimewa. Oke.
Oke, kita copy beberapa aja. Mungkin ya 5 teratas saja lah mungkin ya. Atau monggo jangan Anda seleksi aja ya. Abadi enggak lah ya terlalu hiperbola. Ini mewah, elegan. Ini kita pakai mewah, elegan. Nah, kita letakkan di sini ya kata bombastisnya. Mewah, elegan, eksklusif, megah, premium, luar biasa. Luar biasa enggak terlalu anu ya. Oke, copy. Abadi kita eliminasi. Oke, terus mungkin apalagi ya kita ambil ya. Premium, istimewa, mengesankan. Kalau glamor enggak ya. Oke, itu aja untuk yang si bombastisnya ya. Selebihnya nanti Anda ambil sendiri. Oke, sudah. Terus berikutnya ini sheet satu saya namai dengan riset kata kata kunci. Oke, saya akan buka sheet baru. Saya namai dengan rangkai rangkai kata kunci. Nah, yang nantinya akan kita gunakan sebagai judul. Nah, judulnya nanti akan kita bisa ke posting sendiri atau mungkin kita pakai robot atau mungkin bisa kita delegasikan ke anak-anak yang magang atau mungkin ke tim Anda ya yang nanti bagian posting-posting atau nyebar brosurnya nanti. Oke, sampun berikutnya kembali ke sini. Oke, bahan riset sudah ya, udah fix ya tadi ya, udah saya jelaskan satu persatu. Oke, berikutnya adalah kita merangkai kata kunci yang menjadi judul. Oke, kita tambahkan bombastis dan lain sebagainya ya. Bombastis, terus tadi kita ini aja, Super Onyx ya, brandnya beliau ya. Oke, terus kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan, oke, ke sini ya. Ini nomor HP bombastis kita letakkan dulu. Saya besarkan fontnya dulu ya. Ini saya isi dengan bombastis, bombastis. Terus ini NOHP. Terus ini buying keyword. Nah, ini kan kalau gini kan otomatis menjadi long tail keyword atau kata kunci panjang ya. Oke, buying keyword, habis itu kata kunci, habis itu varian, varian motifnya tadi ya, kalau misalkan si marmer ya tadi ya, atau mungkin bahannya, terus mungkin target market, berikutnya adalah kota target. Nah, kalau kota target biasanya saya pakai 2 kota ya. Nah, tujuannya apa? Nanti akan saya jelaskan kota target satu, nah kota target dua. Nah, biasanya saya ambil kota besar di Indonesia. Kenapa Mas kalau kota besarnya? Karena tidak bisa kita pungkiri ya, di kota besar kan per perputaran ekonomi akan jauh lebih tinggi daripada kota kecil. Contoh kan saya tinggal di Madura ya. Surabaya sama Bangkalan itu sudah beda dari sisi mungkin ekonomi, tingkat apa namanya perdagangan dan lain sebagainya. Memang Surabaya jauh lebih maju daripada Bangkalan ya atau mungkin wilayah yang lain ya mungkin Gresik, Lamongan jauh sekali. Iya, ini kota besar Indonesia. Oke, nanti akan cari juga dari ChatGPT. Oke, berikutnya ini kita isi dengan brand. Oke, kita masukkan satu persatu ya. Dari sini dulu, dari sisi kota target satu. Kota target satu ambillah dari riset tadi yang ini ya, dari Badung sampai bawah ini kita copy ya. Tekan di sini ya, di kota target pertama, ya, yang ini adalah Bali ya, karena ini Badung ada. Kontrol CTRL Shift sama arah bawah. Nah, oke, kita copy, kita letakkan di rangkai di kota target satu. Oke, kota target dua, ini kota besar di Indonesia. Anda bisa cari dari Google, bisa dari ChatGPT juga bisa. Kita letakkan di sini, misalkan di sini ya, 20 kota kota besar di Indonesia.
Oke, nanti akan kita copy semuanya. Tunggu dulu. Ya, pasti Jakarta, Surabaya ini pasti ya dari dulu sampai sekarang. Nggak tahu yang dibuat IKN itu belum masuk belum ya? Saya nggak tahu kabupaten apa ya. Oke, Jakarta sampai Pol, sampai Padang ini kita copy, kita letakkan di sini ya. Kita paste. Nah, seperti ini ya. Oke, di kolom G ini ada sekitar 100, kalau Anda perhatikan di sini ya, 169 baris. Sedangkan di kolom H ada 21 baris ya. Nah, biar sejajar, biar selaras sama sampingnya, tekan di sini ya, di blok semuanya sampai si Padang ini ya. Ada kotak kecil di sini, ada klik 2 kali. Kotak kecil di pojok kanan bawah, klik-klik. Nah, ini sudah pasti sejajar sama sampingnya menjadi 169 baris. Oke, ke atas lagi. Oke, brandnya juga kita masukkan. Brandnya kita masukkan di sini ya. Eh, Produk brandnya beliau ini ya, Super Onyx ya. Super Onyx. Oke, Super Onyx Malang Indonesia. Nah, masukkanlah Super Onyx itu aja ya. Super Onyx Malang itu aja. Oke, Super Onyx Malang saya ini aja. Oke, kita letakkan di sini. Klik-klik. Oke, Super Onyx Malang ya. Ini study case-nya ya, atau studi kasusnya ini. Super Onyx Malang. Oke, kembali lagi ke sini. Target marketnya, copy dari riset. Nah, ini untuk masjid sampai makam atau kuburan ya, kita copy. Oke, kita letakkan di sini. Paste. Nah, ada kotak kecil kanan bawah. Klik-klik. Nah, dia akan sejajar sama sampingnya. Nanti akan kita sejajarkan semua sampai sini ya, semua barisnya ya. Oke, terus variannya. Variannya apa aja nih? Misalkan Kak, motif kayu sampai motif travertine ini ya, kita copy, kita letakkan di sini. Oke, double klik sininya. Oke, kata kunci kita masukkan yang peringkat 1 dulu yaitu lantai marmer. Oke, lantai, lantai marmer. Oke, ada kotak kecil, klik 2 kali. Klik-klik. Oke, oke. Berikutnya buying keyword. Anda copy semuanya yang di sini ya, dari jual sampai tempat buat ini ya. Copy, kita letakkan di sini. Oke, kita double klik di sininya. Oke, nomor HP saya izin pakai nomor HP-nya JS-nya Pak ya. Oke, JS-nya Super Onyx Malang ya. Super Onyx Malang. Super Onyx Malang. Onyx-nya pakai I apa pakai I tadi? Saya lupa ntar. Onyx-nya pakai Y ya. Onyx. Salah ini ya. Oke, nomor HP-nya izin saya pakai Pak. Oke, sini. Oke, nomor HP kita letakkan di sini ya. Khusus nomor ya. Kalau Anda langsung double klik di sininya, nomornya akan kacau, beda-beda. Oke, biar nggak kacau, gampang. Di copy dulu ya, nomor yang paling awal ada paste di sininya. Nah, dua-duanya Anda klik. Terus di klik dua-duanya. Klik-klik. Nah, dia biar nggak kacau nomor HP-nya ya. Oke, bombastis Anda masukkan dari sini tadi. Nah, ini dari mewah sampai yang paling bawah ini. Oke, kita letakkan di sini. Nah, oke, kita double klik ya. Klik-klik. Oke. Nah, semuanya kalau Anda amati ke bawah ya, kalau Anda cermati di bawah ini akan sejajar semua menjadi 169 baris. Nah, ini kan masih terpisah-pisah. Untuk menyatukannya, kita oper ke Notepad. Boleh Notepad biasa, boleh Notepad Plus, atau bisa pakai Word juga bisa. Nah, dalam ini akan saya contohkan menjadi Notepad ya. Notepad biasa gini ya. Oke, kita copy semua, tekan CTRL sama A gitu ya. Oke, kita copy. Kita taruh di, ini kan kolomnya masih kepisah-pisah nih. Akan kita satukan menjadi satu kalimat. Oke, taruh di sini, kemudian kita paste. Nah, ini jarak yang renggang ini kan anu ya, jelek ya. Oke, kita edit, kita replace. Replace itu untuk menggantikan ya.
Nah, jarak yang renggang, ini kan ada jarak yang renggang. Ambil sampelnya satu. Nah, ambil contohnya satu ya, kita copy, kita paste di yang atas. Paste. Yang bawah kita isi dengan spasi satu kali. Nah, ini terus replace all. Oke, semuanya akan menjadi satu kalimat. Nah, kita copy ya, kita letakkan di sini. Buka sheet baru, kita paste di sini. Nah, oke, kita besarin fontnya dulu lah ya. Maaf keliru. Oke, oke. Nah, ini akan menjadi satu kesatuan ya. Sheet 3 saya namai dengan judul, judul, siap, posting. Oke, gitu ya. Judul siap, posting. Saya bedakan warnanya biar ada anunya ya. Nah, biar berkreasi aja sih sebetulnya. Nah, ini ya, judul siap posting. Terus berikutnya, ini adalah fokus di kata kunci lantai marmer ya. Lantai marmer untuk di sini ya. Oke, ini adalah fokus pada kata kunci lantai marmer ya. Oke, berikutnya, ini adalah peringkat satu ya. Lantai marmernya ini ya. Lantai marmer adalah peringkat satu. Peringkat keduanya adalah dinding marmer. Gampang, tinggal Anda. Lah, kita bikin variasi kata kunci. Kita bikin variasi kata kunci sehingga nanti di sini muncul ini yang B adalah dinding marmer, yang ketiga apa, yang ketiga apa gitu ya. Keempat apa nanti. Oke. Kita variasi. Nah, misalkan kita bikin di sini. Oke, yang berikutnya adalah dinding marmer. Kita letakkan di sini ya. Oke, kembali ke notepad. Notepadnya jangan dibuang dulu. Oke, dari lantai marmer akan kita ubah menjadi dinding marmer ya. Paste di yang atas, yang bawah diisi dengan dinding marmer. Dinding, dinding marmer. Marmernya double, keliru. Oke, kita replace all ya. Oke, semuanya akan menjadi tulisan dinding marmer. Otomatis ganti ini kan. Dinding marmer. Ini juga sama. Dinding, marmer, nah dan sebagainya ya. Kita copy, kita letakkan di sini ya. Oke, yang ini adalah dinding marmer. Nah, ini enak nih. Kalau misalkan Anda punya anak magang dua, anak magang satu posting ini, anak magang dua posting ini. Kan kata kuncinya beda. Kata kunci pertama variabelnya adalah dinding marmer. Variabel kedua adalah lantai marmer. Dan juga, oke, kita bikin variasi kata kunci beberapa ya. Oke, berikutnya peringkat ketiga adalah si plafon marmer. Oke, kita letakkan di sini. Kita kasih nama plafon. Oke, yang di sini adalah dinding marmer ya. Kita copy di sini. Oke, kita ubah menjadi plafon marmer. Plafon marmer. Oke, kita replace all ya. Oke, oke kita copy. Berarti variabel yang ketiga adalah plafon marmer. Plafon marmer. Oke, plafon marmer. Oke, variabel pertama lantai marmer, dinding marmer sama plafon. Nah, ini kalau Anda cermati ya, ini di sini plafon. Nah, ini plafon marmer. Nah, motif kayu untuk masjid. Nah, ya itu ya. Oke. Terus berikutnya, variabel berikutnya yaitu kita bikin yang ketiga. Mungkin pilar marmer. Oke, kita masuk ke notepad lagi. Plafonnya kita copy. Salah-salah. Plafon ya. Keliru saya. Plafon. Harusnya kan plafon. Oke, kita nggak apa-apa, kita copy. Berarti salah semua ya di sini. Berarti di sini, nah ini kan keliru ya, plafon ya. Plafon akan kita gantikan menjadi plafon. Plafon tulisannya gimana ya? Plafon pakai F ya. Saya koreksi lagi ya. Plafon. Oh ternyata pakai F plafon. Maaf, maaf keliru. Kita ubah ya, kita revisi dari Excelnya ya. Ctrl H, nah, untuk revisi ya. Plafon, plafon saya ganti. Plafon. Plafon. Oke, replace all. Oke, plafon. Close. Oke.
Nah, udah berubah ya ini ya. Plafon. Plafon marmer. Oke, ini saya ubah juga. Plafon. Oke. Nah, jadi tiga variabel. Mungkin kita bikin satu lagi ya ini ya adalah pilar. Pilar marmer. Oke, kita masukkan ini. Pilar marmer. Kita masukkan di sini ya. Oke, di sini plafon marmer kita gantikan dengan pilar marmer. Maaf, maaf. Kita gantikan dengan pilar marmer. Pilar, saya gandeng langsung aja ya. Dan air mancur ya. Oke, kita replace all. Oke, ini adalah pilar dan air mancur. Oke, kita copy semua, kita letakkan di sini ya. Oke, yang poin berikutnya adalah pilar dan air mancur. Nah, kita pakai kata kunci gabungan ya. Mancur. Oke, kita sudah punya empat variabel. Oke, mungkin satu lagi kitchen set ya. Oke, kita ubah lagi ya di sini ya. Pilar dan air mancur kita gantikan menjadi kitchen set. Kitchen set marmer ya. Kitchen set. Oke, kitchen set dan interior. Oke, replace all. Nah, akan menjadi variabel berikutnya. Oke, variabel berikutnya adalah kitchen set dan interior marmer gitu ya. Kitchen set dan interior. Oke, kita sudah punya 5 variabel untuk posting-posting ya. Nah, jadi kalau nanti Anda punya anak magang, Anda punya robot, Anda punya karyawan, nah ini tinggal posting aja. Mas, Mbak, ini ya, anak pertama posting ini, anak magang kedua posting ini, anak magang ketiga posting ini, anak ke magang keempat posting ini, dan lain sebagainya. Dan nanti kontennya pun berbeda-beda. Yang ini adalah lantai, yang ini adalah dinding, yang ini adalah plafon, yang ini adalah pilar, yang ini adalah kitchen set. Oke. Berikutnya, oke kita, oke sudah ya. Tinggal berikutnya kita nanti akan posting. Tetapi sebelum posting kan kita siapkan gambarnya dulu. Oke, gambarnya saya download izin dari sini Pak. Oke, oke misalkan, ini nggak bisa di-download ya. Bentar. Oke, saya download umum dulu ya di Google-nya dulu ya. Lantai marmer, marmer mewah nih mungkin ya. Oke, izin saya download dulu. Oke, sebagai contoh aja saya nanti anu aja. Oke. Nah, nanti buat bahan posting aja. Oke. Ya, oke. Langsung aja. Terus berikutnya, langkah berikutnya adalah kita bikin copywriting atau kalimat promosi ya. Nah, sama bahan-bahannya ya ini ya. SEO kan standarnya 1000 kata ya, 1000 kata. Tetapi saya modifikasi menjadi 1700. Mau Anda revisi menjadi 1500 pun tidak masalah ya. Oke, dengan topik atau ide konten. Nah, ini yang bercetak tebal ini harus Anda isi ya. Bercetak tebal ini harus Anda isi. Oke, detail bisnis, kata kunci, sama ide konten. Nah, tiga ini bisa Anda isi, bisa Anda revisi, bisa Anda ubah sesuai dengan keinginan Anda. Ide konten misalkan ya, kata kuncinya tadi adalah misalkan ya, jasa pasang lantai marmer. Oke. Ide kontennya adalah misalkan saya apa ya, misalkan eh, kelebihan lantai dengan bahan marmer. Oke, detail bisnisnya, brandnya Anda masukkan, Super Onyx ini ya. Maaf, maaf. Brandnya Anda masukkan. Oke, layanannya Anda masukkan ya. Layanan, ya,
Oke, melayani pemasangan ya. Melayani pemasangan ya. Pemasangan apa aja? Nah, ini tadi yang di sini kata kuncinya kita masukkan aja ya. Lantai marmer. Nah, ini ya, kita masukkan aja di sininya. Kita buat poin-poin ya. Oke, kita buat poin-poin seperti ini atau kita nomorin aja ya. Kita nomorin aja kayak gini. Oke, melayani pemasangan. Nah, oke. Value, value itu kelebihannya apa sih merek Anda dibanding merek sejenis? Kenapa saya harus beli di Anda? Kenapa saya tidak beli di tempat lain? Oh, lebih awet, Mas. Oh, lebih berpengalaman. Saya contek dari websitenya beliau aja ya. Oke, misalkan ini ya. Ini berpengalaman sejak 1985. Oke, di Malang dan Tulungagung. Oke, kita copy aja di sini ya. Value-nya yang pertama, ini. Turun-temurun berarti ya. 1985 saya belum ada ini. Oke, berkualitas tinggi dan layanan terbaik. Oke, berkualitas tinggi dan layanan terbaik. Terus misalkan bisa custom design mungkin ya. Oke, kerajinan. Oke, harga bersaing ya ini. Harga bersaing. Oke, bahan baku asli dari Tulungagung dan Pulau Bawean ya. Ya, bahan baku asli dari ini ya, Tulungagung dan Pulau Bawean. Oke, terus apa lagi ya value-nya ya? Oke, mungkin apa lagi? Ya, marmer, fokus, harga bersaing, ya, desain custom, harga bersaing gitu aja. Saya buat seperti itu ya. Desain custom, harga bersaing. Saing. Nah, oke, kantornya saya masukkan, nomor HP-nya saya masukkan. Fast respon gitu ya. Respon. CS fast respon. Nah, oke gitu aja ya. Nah, ini tinggal kita masukin nih ke ChatGPT ya websitenya ya. Kita masukin ke ChatGPT-nya ya. Oke, dari sini ya, dari buat tekan artikel ini ya dan lain sebagainya. Oke, kita copy, kita letakkan di ChatGPT. Di sini ChatGPT-nya kita buka chat baru aja. Oke, seperti ini ya. Kita paste di sini keseluruhan ya. Oke, buatkan 1.500 artikel dengan topik kelebihan lantai. Nah, ini topiknya ya. Fokus pada kata kunci jasa pasang lantai marmer. Oke. Detail bisnisnya Anda masukkan. Nah, oke, nah, oke. Kita enter. Oke. Nah, ini artikelnya dia buatkan ya, copywritingnya. Oke, kita siapkan Word-nya. Nanti tinggal anu ya, posting-posting nanti ya. Dari sini, ya, copywriting Super Onyx ya tadi ya, brandnya aja. Super Onyx Malang ya. Copywriting Super Onyx Malang ya. Artikel satu. Nah, kita masukkan nih artikelnya di sini nanti ya. Oke, kita simpan dulu filenya. Oke, artikel satunya kita masukkan ya. Artikelnya semua kita masukkan ke. Nah, kita rekap nih. Ini kan ada. Nah, ini produk dan layanan. Nah, oke, tips merawat kitchen set.
kitchen set lantai marmer. Oke, copy. Kita letakkan di Word sini ya, nanti buat bahan posting-posting. Nah, ini nanti akan dilakukan oleh anak-anak magang gitu ya. Kesimpulannya kita delete aja. Nah, artikel satu di sini adalah berfokus pada lantai marmer. Lantai marmer. Nah, ini misalkan ya. Nah, oke, artikel satu. Nanti artikel 2-nya bahas lain lagi. Nah, gitu ya. Artikel 2 kita mau bahas mungkin soal dinding ya. Oke, misalkan artikel 2 kita bahas mau tentang dinding marmer. Nah, cara anunya gampang, bikin artikel berikutnya, kembali ke promnya, ke sini ya. Nah, ini misalkan ide kontennya mau kita ubah, misalkan kelebihan apa ya kalau dinding ya. Jenis motif dinding marmer untuk masjid misalkan ya, untuk masjid. Nah, jenis jenis-jenis motif. Ya, oke, jasa pasang, misalkan kota kuncinya saya ubah, jasa pasang dinding marmer untuk masjid. Nah, copywritingnya saya khususkan untuk masjid ya. Oke, 1.500 saya ganti misalkan 1.300 saja ya kepanjangannya. Oke, ke bawahnya tetap pancet ya sama, websitenya, CS-nya. Oke, kita masukkan di bawahnya sini aja. Oke, kita masukkan di sini ya. Message ChatGPT ini ya. Paste, kemudian kita enter. Nah, ini sudah jadi artikel yang kedua. Jadi bikin artikel kedua dan seterusnya itu gampang. Karena apa? Kaidahnya ChatGPT itu, dia itu ketika prompt sebelumnya udah betul, prompt kedua, ketiga tinggal melanjutkan saja. Nah, ini jenis motif dinding marmer untuk masjid, motif geometris Islami, kaligrafi, alami, bunga, ornamen, dan sebagainya. Oke, dinding marmer. Oh, ini aja kita copy, kita letakkan di sini ya. Oh, masih berjalan chatnya. Ini kita copy semua. Oke, kita copy, kita letakkan di sini. Dinding marmer. Oke. Oke, kita mau bikin artikel yang ketiga. Artikel ketiga, katakanlah kita fokus pada kata kunci kitchen set marmer gitu ya, misalkan ya. Kitchen set marmer. Nah, oke, artikel ketiga akan kita fokuskan pada kata kunci kitchen set marmer ya. Kitchen set marmer. Artikel ketiga. Berarti ide kontennya tinggal kita ngubah nih di promnya. Oke, jenis-jenis apa ya? Motif mungkin ya. Eh, Pilihan motif untuk pilihan motif dan bahan marmer untuk membuat kitchen set. Oke ya. Oke, jasa pasang saya ubah di sini kitchen set. Kitchen set. Jadi harus relevan ya antara kata kunci dengan ide kontennya ya. Jangan sampai di sininya bahas lantai, di sininya bahas air mancur. Nah, nanti nggak konsen apa artikelnya nanti nggak sinkron gitu ya. Jadi artikelnya harus sinkron dengan yang bercetak tebal ini ya. Tetapi kalau detail bisnisnya pancet tidak ada masalah kan ya. Kitchen set bahan marmer misalkan ya Tulungagung ya. Tulungagung. Oke. Kita copy semua. Ini ya. Oke, sampai sini ya, sampai websitenya kita letakkan di sininya. Kita letakkan di ChatGPT-nya ya. Taruh sini juga bisa ya, message ChatGPT-nya. Kita paste di sini ya, kita enter.
salah-salah, mohon maaf. Nah, kita taruh di sininya ya. Paste, enter. Oke. Nah, ini pilihan motif dan bahan marmer untuk membuat kitchen set. Oke. Oke gitu ya. Intinya tinggal kalau mau revisi atau mau nambah artikel tinggal diubah di apa yang saya tebalkan di sini ya. Nanti teman-teman, ini nanti saya copy juga ke deskripsi video ini. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari lagi. Oke, berikutnya tinggal eksekusi posting-postingnya ya. Kan tahapan digital marketing ada tiga ya. Ada riset, ada konten, ada posting. Tiga. Saya singkat RKP ya, riset, konten, posting gitu ya. Riset, konten, posting. RKP, riset, konten, posting. Oke. Postingnya, oke, pasti yang lagi viral adalah mungkin TikTok juga ya. TikTok sama Instagram. Oke. Google Business pasti harus punya ya karena memang untuk menjaga konsumen lokal juga. Nah, sebar brosur sama kayak yang di channel saya yang lain kan ada Medium, Carousel, Tribun, Jual Laku, WordPress, Blogspot, dan lain sebagainya. Ini nanti mungkin bisa didelegasikan ke anak magang atau Anda bisa pakai robot posting ya. Apapun merek robotnya, tidak fanatik ya. Oke, oke. YouTube gampang, tinggal contek aja yang sudah menjalankan YouTube ya. Misalkan kita ketik di sini YouTube. Oke, misalkan di sini mungkin kita tulis di sini adalah kitchen set marmer jasa pasang ya. Oke ya. Nah, gini aja, tinggal nyontek anunya kompetitor aja. Gini misalkan ya. Nah, nge-review nah yang sudah dipasang gitu ya. Nah, kitchen set bahas marmernya jasa pasang apa ya? Marmer masjid misalkan, masjid. Nah, tinggal contek anu aja, contek kontennya kompetitor aja kayak ini ya. Oke, marmer untuk dinding masjid. Nah, ini konten-konten tinggal ada contek ya. Sama TikTok juga demikian, kita buka TikTok ya. Misalkan, oke, yang bisa kita contek apa sih ya konten-kontennya? Biasanya kalau perusahaan besar itu punya tim konten sendiri ya terkait dengan anunya tadi ya. Kita anu dulu, search di sini ya. Oke, nah gini, cara-cara pasangnya ada videoin aja, tinggal masukin di TikToknya gitu. Nah, oke, gini-gini aja. Oke, berikutnya akan kita fokus pada mungkin kita sebar brosur ya istilahnya ya, sebar brosur untuk anunya, posting-postingnya ada Medium, Carousel, jual laku dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita contohkan dulu untuk yang Carousel ya, contoh. Kita buka Carouselnya, ini saya carikan akun saya yang udah login ya. Nah, gini ya, katakanlah buka Carousel, terus gambar-gambarnya kita posting atau kita upload ya. Oke, kita posting dulu carouselnya. Gambarnya kita masukkan tadi ya. Ini kita delete aja. Oke, kategori di hour nggak masalah. Terus judulnya pakai yang kita riset tadi tuh, judulnya posting. Oke, kita copy, kita letakkan di judul. Nah, seperti ini. Harganya Anda masukkan, katakanlah berapa ya? Saya nggak tahu persisnya. Oke, description tadi copywritingnya yang kita bikin dari ChatGPT tadi. Oh ya, kitchen set tadi belum saya copy ya, artikel tiganya tadi. Di sini dia itu. Nah, intinya copy paste aja nih dari apa yang kita dapat dari ChatGPT. Oke, di sini ya HTTPS-nya ketinggalan. Saya tambah HTTPS sendiri aja. HTTPS titik dua garis miring replace all. Oke, close dulu. Oke, gitu ya. Kita copy saja ininya. Artikel artikel kitchen set. Oke, kita copy, kita letakkan di
Sini di karuselnya tadi ya. Nah, seperti ini. Paste. Terus ini kita kasih tanda titik aja, tidak terlalu penting ya. Sudah kita list now. Nah, sudah jadi satu iklan ya. Nah, contoh iklannya saya rekap di sini ya, di deskripsi video ini ya. Contoh iklan. Nah, kayak gini. Nanti contoh-contoh postingannya akan saya rekap di sini. Lagi kita posting lagi, katakanlah di carousel juga ya. Oke, cari lagi. Ya, oke. Nah, gini gambarnya tinggal diumak-umak aja, enggak apa-apa. Community, terus bebas kategorinya nggak harus sesuai. Ya sudah kita tandai seperti ini. Nah, yang teman-teman yang magang kan harus dilaporkan ya, link-linknya itu ya. Dan lain sebagainya, jasa pasang. Nah, ini misalkan ya. Nah, oke. Harga variasi aja. Oke, misalkan kita letakkan tadi copy ratingnya, tinggal ganti. Nah, kalau mau copy ratingnya kalau mau ganti copy rating gampang, tinggal ke ChatGPT tadi aja. Oke, sudah seperti ini. Mailing delivery diklik, terus dikasih tanda titik atau spasi itu aja. Nah, ini ya udah jadi dua postingan gitu ya. Dan lain sebagainya nanti tinggal Anda terusin aja. Nah, gitu. Nah, satu lagi ya, saya contohkan nanti Anda uji coba sendiri di rumah. Tinggal ulang-ulang video ini kalau bingung nanti tinggal kontak saya bisa anu lagi. Oke, misalkan letakkan lagi judulnya. Intinya semua judul dari riset tadi ya. Nah, ini misalkan. Nah, judulnya dari sini. Nah, oke. Nah, deskripsinya saya samakan dulu aja ya biar cepat ringkas gitu ya. Oke, sudah seperti ini. Berikutnya mailing delivery terus kasih tanda spasi atau titik aja. Oke, nah sudah 3 pos ya. Nanti Anda udah atik sendiri nanti di rumah untuk yang postingan-postingannya ini ya. Oke, misalkan medium Mas, gimana Mas? Oke, tinggal buka mediumnya. Gini ya contoh ya. Saya contohkan 3 lagi. Ini jual laku bisa nggak ya? Saya login ini ya. Jual laku ini lagi bagus anunya. Bentar, lagi loading dia. Medium saya contohkan dulu ya. Judulnya samakan aja dengan yang tadi. Oke, judulnya. Nah, copy dari sini ya. Nah, gini ya. Kasih gambarnya. Gambarnya ambil dari yang tadi. Nah, gini ya contohnya ya. Terus kasih artikel. Nah, kasih copywritingnya seperti ini ya. Nah, terus bawahnya mungkin kasih anu lagi, gambar lagi. Sudah, tidak ada yang sulit. Oke, tinggal posting. Riset memang anu ya, memang ribet di awal loh. Oh, harus Google Trend, Google.co.id dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah menentukan arah jualan Anda, arah market Anda, segmentasi pasar Anda. Nah, kalau nggak riset ya postingnya ngawur, berarti dijamin ngawur, nggak terarah. Oke, ini ya. Oke, kita pakai jual lagu. Nah, tadi kan ini udah ya, anu ya medium ya. Saya contohkan medium satu lagi ya. Bentar, ini di oke, mediumnya saya contohkan satu lagi aja untuk posting-postingnya ya. Ini sudah, yang sudah posting ditebalkan biar tahu bedanya mana mana yang udah, mana yang belum gitu ya. Oke, oke, terus masukkan gambar-gambarnya seperti ini gitu ya. Terus kita masukkan copywritingnya atau artikelnya seperti ini. Nah, ini saya baru bikin 3, mau bikin 10 pun enggak apa-apa artikelnya. Tapi kan ini kan saya ringkas-ringkas saja, kalau 10 ya nggak selesai tutorialnya nanti. Oke, sudah gini ya, publish gitu aja. Itu ya ke belakangnya mudah, sangat-sangat mudah, tinggal posting aja. Dan di tutorial saya sudah saya siapkan semua modul-modulnya ya, cara posting carousel, di jual laku, dan jual tribun jual beli dan lain sebagainya.
Oke, misalkan ini masih verif ya ininya. Jual lakunya masih trouble, masih loading. Mungkin kita coba lagi medium satu lagi ya. Oke, medium kita coba satu lagi. Oke, terus tambahkan gambar dan artikelnya tadi. Oke, seperti ini kita letakkan lagi di sini. Nah, gambar-gambarnya tinggal nguploadin gini aja. Oke, mewah ya gambar-gambarnya ya. Keren. Oke, sekarang kita demokan posting di jual lagu ya. Ini kita demokan tiga ya. Oke, misalkan kita mau posting juga di jualaku.com tadi ya. Nah, misalkan kita mau posting di jual laku, buka jual laku, terus bikin akun, terus posting iklan ini ya. Oke, misalkan mau ini diatur nggak masalah sih. Properti mobil ini aja ya. Gambarnya ada masukkan. Nah, ini tiga-tiganya langsung bisa. Oke, terus judulnya tetap dari ChatGPT. Mohon maaf, dari Excel tadi. Tinggal ini aja. Kategori diatur aja. Deskripsi. Deskripsi artikelnya tadi aja, artikelnya ini. Nah, di copy, kita letakkan di artikelnya. Harganya dimasukkan. Nah, ini misalkan ya, barang baru. Toko online kalau ada masukkan ya, Tokopedia sama Shopee ya. Kalau nggak ada kosongin aja atau bisa diisi link website juga bisa. Lokasi iklan ini ya, bukan bukan kantor Anda, tetapi lokasi iklan. Saya targetkan mungkin ke Jawa Barat, mungkin ke provinsi apa ya, Bogor dulu, mungkin kecamatannya di Awur, tidak masalah. Posting sekarang, oke. Tampilkan nomor HP saya di iklan posting. Nah, ini ya, sudah masuk ya. Oke, iklan berhasil diposting. Oke, copy ininya ya, copy linknya nanti buat laporan kalau teman-teman yang magang ya. Nah, ini sudah posting di jualagu.id. Keliru ya. Harusnya nempel sini. Oke. Nah, dua lagi ya, saya contohkan di jual lagu ya. Ini di awal nama salah sih kategorinya. Intinya gambarnya harus sesuai dengan apa yang dijual. Oke, judul iklan ada masukkan yang berikutnya. Nah, gini-gini tinggal posting-posting aja. Ini di artikel kita masukkan sini ya. Oke, harganya kita masukkan, barang baru. Lokasinya beda-bedakan aja biar nanti dibaca di banyak orang ya. Oke, posting sekarang. Posting. Ya. Kalau posting-posting gampang lah ya. Mungkin Anda bisa ulik sendiri ya nanti otak-atik sendiri. Nganu nih pola-polanya nanti ya. Nah, gini. Saya contohkan satu lagi yang jual lagu tadi ya. Posting lagi. Nah, gambarnya di-upload. Nah, seperti ini. Terus judulnya kita masukkan. Judul berikutnya yang belum ditebalkan. Nah, misalkan ya. Oke. Oke, terus kategori bebas. Copywriting atau deskripsinya isi dari sini aja. Dari yang ChatGPT tadi yang kita rangkai. Oke, harga kita masukkan. Oke, provinsi kita beda-bedakan aja. Jogja misalkan Sleman, ngawur aja ininya posting. Oke, yang penting adalah rajin posting. Oke, mungkin cukup itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa ulang-ulang video ini ya. Oke, saya ulas sedikit dari awal. Pertama, riset yang penting adalah berpandangan atau berpikir dari sudut pandang calon pembeli. Oke, pertama, bahan riset. Ini misalkan saya ulas kembali ya. Oke, bahan persamaan kata dari nalar kita ya. Dari apa yang kita ketikkan, dari diketikkan orang yang di Google. Brand keyword ini ada yang mengawali kata kunci, varian dan motif. Ya.
Target marketnya adalah siapa yang mau beli. Kota target ini ambil dari perinciannya sini ya. Dan mungkin dijabarkan lagi dengan ChatGPT. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman yang bisa kita bagikan. Oke, sambung lagi di lain kesempatan ya. Semoga sukses. Saya doakan semoga bisnis Anda semakin lancar, berkah, laris, dan sukses. Oke, terima kasih. Saya Rizky Pahlawan. Senang bisa berbagi. Assalamualaikum.